Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai semuanya, bagaimana nih kabarnya? Semoga selalu dalam keadaan sehat-sehat, dimurahkan rezekinya, dan dilancarkan dalam segala urusannya. Amin. Masya Allah teman-teman, jumpa lagi nih dengan saya di Daily Vlog Zahra dan Zayan, channel yang berisikan kegiatan harian seorang ibu rumah tangga yang tinggal di rumah kontrakan yang sangat-sangat sederhana. Hari ini saya mau berbagi aktivitas lagi teman-teman, itu aktivitas sebagai seorang ibu rumah tangga. Dan kali ini videonya saya awali mulai dari jemur pakaian. Ini tuh sebenarnya udah saya cuci dari kemarin sore ya teman-teman pakaiannya. Tapi berhubung karena semalam itu hujan dari pagi sampai ke sore, jadi semalam itu setelah saya cuci nggak langsung saya jemur. Saya jemur itu untuk di pagi hari aja. Dan ini tuh pakaiannya lumayan banyak ya teman-teman. Ini tuh udah beberapa hari gitu ya nggak nyuci karena anak-anak itu pada sakit gitu ya. Jadi nggak mau ditinggal dan nggak bisa disambil juga ya kan. Sebenarnya sih ini tuh pakaiannya udah numpuk banget ya teman-teman. Belum lagi adik saya yang dari laut juga ada pakaian kotornya gitu ya kan. Jadi bertambah banyak. Nah, teman-teman semua, untuk video kali ini tuh saya lagi rempong banget ya sebenarnya. Berhubung karena anak-anak ini masih dalam pemulihan, sebenarnya sih udah nggak sakit ya teman-teman, tapi masa dalam pemulihan gitu. Jadi manjanya itu masih ke bawah-bawah. Nah, ini tadi si adik Zain ini nangis ya teman-teman kalau misalnya nggak digendong. Padahal ada pak suami juga ya di rumah, tapi dia itu nggak pernah mau gitu ya kalau lagi sakit itu sama pak suami. Tadi sebenarnya sih mau digendong sama pak suami, tapi dia tuh nangis, semakin dibuat-buat kalau nggak digendong sama mamanya. Biasalah ya kan, kalau anak-anak itu habis sakit, manjanya itu yang lama ya kan teman-teman. Jadi tuh serba salah gitu ya, seperti rumah setrikaan juga ini lagi saya tutup. Tapi kemarin itu ada yang nganter satu orang karena nggak tahu gitu ya teman-teman tutup. Dan sampai hari ini itu belum saya setrika juga karena ini manjanya itu luar biasa ya teman-teman. Pokoknya itu nggak mau jauh-jauh dari mamanya, nggak mau ditinggal dan nggak mau kalau mamanya itu beraktivitas seperti biasa. Nah, teman-teman, ini tuh saya lanjut untuk jemur pakaiannya di sebelah rumah ya. Ini terpaksa gitu ya untuk jemuran stainlessnya itu dikeluarin karena memang kainnya itu terlalu banyak gitu ya teman-teman. Jadi jemuran yang di samping itu udah nggak muat. Dan berhubung juga cuaca hari ini tuh panas gitu, tapi berawan gitu ya teman-teman. Sepertinya nanti sore itu bakalan hujan juga karena ada kumpulan-kumpulan awan hitam gitu ya teman-teman di langit itu. Jadi mumpung harinya panas, ini tuh saya jemur di samping aja. Kemudian nanti kalau misalnya udah setengah kering gitu, rencananya mau saya bolak-balik untuk pakaiannya agar lebih cepat kering dan lebih cepat diangkat gitu ya, jadi nggak terlalu berdebu. Dan ini tuh lumayan banyak teman-teman untuk pakaiannya, tapi si Giant ini nggak mau diturunkan ya dari gendongan. Sebenarnya tuh saya kasihan ya, karena ini tuh lumayan panas. Tapi dibilang lumayan panas juga, ini panasnya masih bagus ya teman-teman untuk kesehatan. Ini masih sekitar jam setengah 9-an gitu. Tapi karena dia lagi sakit itu kan kita sebagai ibu juga kasihan gitu ya. Tapi nggak apa-apa lah biar cepet baik. Karena semalam itu juga udah berobat ya teman-teman ke dokter. Dan setelah minum obat dokter itu ya lumayan cepat gitu ya proses pemulihannya. Mungkin dia rindu kali ya sama dokternya itu karena udah cukup lama gitu ya teman-teman nggak berobat ke sana.
Dan buat teman-teman yang sudah klik videonya, yang sudah nonton, subscribe, like, dan komen, terima kasih banyak ya teman-teman. Saya harap kegiatan ibu rumah tangga ini jadi menginspirasi, bermanfaat. Walaupun gak segala video yang saya bagikan itu bermanfaat, tapi setidaknya ada gitu ya teman-teman satu segmen yang bermanfaat. Karena sebaik-baiknya manusia itu yang bermanfaat bagi orang lain ya teman-teman. Dan semoga kalian itu tidak bosan-bosan ya untuk video yang saya bagikan, karena berisikan channel seorang ibu rumah tangga yang kerjanya itu aja yang terus diulang-ulang ya teman-teman. Alhamdulillah akhirnya selesai juga ya untuk jemur pakaian, walaupun rempong banget sambil gendongin si bocil. Lumayan berat gitu ya teman-teman sebenarnya, karena dia itu udah 10 kiloan gitu ya. Dan bahunya itu lumayan terasa sakit sih. Tapi ya nggak apa-apa ya kan, karena dia sekali-sekali sih minta gendong teman-teman. Biasanya kalau dia tuh sehat jarang ya minta digendong gitu, karena dia merasa udah lajang mungkin ya. Dan ini tuh untuk aktivitasnya saya lanjutkan di dapur. Di sini tuh saya lagi menyusun piring yang udah saya cuci kemarin sore ya teman-teman. Tapi baru saya susun sekarang di pagi hari. Karena kalau misalnya langsung disusun setelah selesai dicuci gitu, saya takutnya itu nanti netes-netes airnya, jadi bakalan kepleset gitu ya. Nah, teman-teman, ini tuh udah selesai disusun piringnya, kemudian saya lanjutkan untuk memasak. Ini memasaknya masakan sederhana ya, ala-ala kampung gitu, teman-teman, biar cepat, biar praktis gitu. Dan di sini tuh saya masih juga gendongin si bocil lagi-lagi ya. Karena dia itu nangis ya, teman-teman, kalau misalnya ditinggal, dan dia tuh ngajak tidur terus, ngajak baringan terus. Sebenarnya sih badan ini udah terlalu sakit ya teman-teman, karena ngawanin dia itu terlalu lama-lama gitu baringan. Yang biasanya badan ini beraktivitas produktif sana sini gitu ya, tapi ini udah hampir seminggu gitu disuruh baringan terus di kamar. Jadi lumayan pegal banget ya teman-teman. Dan di sini tuh saya mau goreng ikan ya teman-teman. Ini nanti rencananya mau saya sambal ikannya. Ini tuh ikannya dibawa adik saya dari laut ya. Lumayan membantu banget ya teman-teman, jadi nggak perlu lagi beli protein hewani. Untuk ikannya tadi udah saya kucuri dengan lemon ya teman-teman, kebetulan di rumah itu ada lemon. Dan di sini untuk sayurannya saya mau rebus daun ubi aja. Tapi ini tadi karena nggak sempat gitu ya untuk nulangin daun ubi yang posisinya anak yang lagi sakit gitu. Jadi aktivitas kita itu serba terbatas gitu ya teman-teman. Jadi cara cepatnya di sini tuh saya remas-remas menggunakan garam aja agar nanti nggak terlalu keras pas dimasak. Nah, di sini tuh udah selesai goreng ikan ya teman-teman. Kemudian minyaknya saya tambahkan lagi karena di sini tuh saya mau numis cabai untuk sambalnya. Untuk sambalnya itu cabainya mau saya tumis terlebih dahulu ya teman-teman. Abis itu nanti mau saya chopper. Kalau misalnya langsung dichopper, abis itu baru ditumis, itu nanti bakalan langu. Jadi di sini tuh untuk mengatasinya ditumis dulu ya teman-teman dengan api besar sebentar aja. Kemudian baru dicoper agar warnanya tetap cantik, terus dia nggak langu dan lebih enak sih kalau menurut saya teman-teman. Dan di sini tuh saya pakai 2 tungku ya teman-teman, lebih cepat karena si bocil tadi udah ngajak tidur aja. Mungkin kalau ini suaranya saya nggak saya silent kan gitu ya, pasti dengar sih dia itu merengek gitu ya teman-teman sambil narik-narik baju saya ngajak tidur. Nah teman-teman, itu tadi di tungku sebelah saya ngerebus daun ubi dengan sedikit soda powder agar daun ubinya itu nggak terlalu keras ya, agar lembut.
Dan untuk sambalnya ini tuh saya chopper kasar gitu ya teman-teman, cuma beberapa kali pencet aja sih, jadi jangan terlalu halus. Karena ini sebenarnya cabenya itu tadi saya campur dengan cabai rawit hijau ya. Jadi kalau misalnya terlalu halus nanti nggak cantik gitu ya teman-teman warnanya dan nggak menggugah selera sih dari penampilannya gitu. Karena kemarin itu saya lupa ya teman-teman untuk beli rawit domba atau rawit merah gitu. Jadi ya udahlah dicampur sama cabai hijau pun nggak apa-apa. Dan kebetulan teman-teman ini tuh untuk cabai merahnya udah yang terakhir ya. Yang terakhir ada di kulkas, tadi udah kosong melompong lah pokoknya. Dan sebenarnya sih udah waktunya belanja sih ya ke pasar tradisional, tapi karena anak-anak itu pada lagi sakit gitu ya, jadi serba terbatas gitu ya aktivitasnya dan langkahnya juga. Nah, teman-teman, itu tadi daun ubinya mau saya campurkan dengan rebung ya. Ini tuh rebungnya kemarin dikirimi mama dari kampung. Karena berhubung ada gitu yang satu kampung itu balik ke Medan ya teman-teman, jadi dititipin sekalian. Terus ini tuh untuk rebungnya kemarin itu dikirimnya utuh gitu ya teman-teman, jadi ini tuh saya kupasin sendiri, kemudian saya iris, dan udah saya rebus terlebih dahulu semalam. Ini tuh tadi saya taruh di kulkas dan saya rendam air ya teman-teman untuk menjaga agar si rebungnya tadi tidak basi. Alhamdulillah teman-teman, ini tuh udah selesai masak, tinggal saya tempatkan di wadah. Ini masakannya simple, sederhana, masakan sehari-hari, namun ini lumayan menggugah selera ya teman-teman. Dan untuk rebungnya sebenarnya tadi itu mau saya gulai ya dengan ikan sale, lebih enak gitu teman-teman. Tapi berhubung udah lama gitu nggak ke pasar tradisional, jadi apa-apa yang ada di kulkas itu udah serba terbatas gitu, udah serba kosong gitu ya teman-teman. Dan kalaupun misalnya saya paksakan ke pasar, nanti anak-anak nih pada nangis gitu ya. Gitu bangun tidur kok nyari mamanya nggak ada gitu. Saya takutnya nanti Pak suami itu kewalahan untuk ngurusinnya. Karena si Giant ini kalau udah nangis gitu lama ya teman-teman sampai dia nampak mamanya di depan mata. Nah, teman-teman di sini tuh saya lanjut untuk nyuapin Zayan. Dari tadi Zayan nih udah minta makan ya teman-teman karena dia itu doyan sama sayur. Jadi dia di sini tuh mau disuapinnya dengan sayur aja. Dan dia tuh nggak mau disuapin pakai ikan. Dan yang anehnya lagi ya teman-teman, belakangan ini setelah dia masa pemulihan, dia tuh doyannya sambal-sambal teman-teman. Kalau ikan goreng gitu aja dia kurang ya, tapi kalau dia lihat saya lagi makan sambal, dia tuh minta disuapin pakai sambal. Nah, videonya sampai di sini dulu ya teman-teman. Buat teman-teman yang menonton videonya, terima kasih banyak saya ucapkan. Semoga menginspirasi, semoga bermanfaat. Sampai ketemu di next video selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.